Ke dalam tabung reaksi yang berisi 200 ml larutan HCl, asam klorida, 2 molar, dimasukkan 8 gram serbuk seng. Ya. Seng di sini disimbolkan rumusnya itu Zn. Jika setelah 2 menit masih tersisa 1,5 gram, tentukan laju pengurangan seng. Nah, masalahnya kenapa disebutnya laju pengurangan ya? Kenapa nggak disebut laju pertambahan? Karena apabila HCl dimasukkan dengan serbuk seng, sebenarnya rumusnya menjadi seperti ini, Zn ditambah HCl ya. Jadi kalau logam ditambah asam, itu hasilnya menjadi garam. Garamnya menjadi ZnCl2 ditambah gas hidrogen. Nah, berarti ini kita samain koefisiennya di sini ya. Nah, selanjutnya setelah kita menyetarakan koefisiennya, ya, kita akan menghitung mula-mula ada 8 gram seng. Di sini ada 8 gram mula-mulanya. Dan ternyata ada HCl 200 ml dikali 2. Berarti kalau kita ingin mencari mol, kita tinggal mengalihkannya dengan rumus molar dikalikan dengan volumenya. Nah, berarti molarnya 2 dikali 200, yaitu 400. 400-nya milimol ya. 400 milimol itu sama aja 0,4 mol. Jadi di sini ada HCl-nya, datanya yaitu 0,4 mol. Nah, ternyata setelah 2 menit masih tersisa 1,5 gram. Jadi ceritanya tuh mula-mula punya sengnya si Zn itu 8 gram. Nah, tapi setelah 2 menit tersisa 1,5 gram. Berarti di sini ada Zn ya. Jadi ada massa Zn yang bereaksi gitu. Jadi kita tulis massa Zn yang bereaksi itu sama dengan yang mula-mulanya kan 8 gram. Kita kurangkan dengan yang akhirnya 1,5 gram. Nah, berarti ntar kita dapatkan hasilnya yaitu 6,5 gram. Itu adalah yang bereaksinya. Nah, kenapa mesti nyari yang bereaksinya ya? Karena yang namanya laju reaksi, yang kita lagi membahas topiknya laju reaksi, itu berarti kelajuan itu pada saat bereaksi ya. Jadi bukan pada saat awal atau pada saat akhir. Jadi kelajuan dia, kecepatannya gimana pada saat dia bereaksi. Jadi kita mencarinya yang bereaksi ya. Nah, dari sini kita bisa mencari mol Zn yang bereaksi juga ya. Nah, mol Zn yang bereaksi berarti kita rumusnya mol itu adalah gram massa ya rumusnya. Massa dibagi dengan AR, atom relatifnya. Ya, stoikiometri kelas 1. Jadi 6,5 dibagi dengan, di sini harusnya diketahui deh soal ya, kita nggak perlu ngafalin. Zn itu 65 AR-nya ya. Jadi ini harusnya diketahui di soal. Nah, hasilnya 0,1 mol. Kalau kita ingin mencari laju itu kita simbolkan dengan V. Laju dari Zn, jadi kita simbolkan laju dari Zn, itu rumusnya adalah min delta. Delta itu perubahan ya. Jadi delta dari konsentrasi dari Zn dibagi dengan waktu delta T ya, selang waktunya gimana gitu. Nah, kenapa minus ya? Karena secara reaksi yang bagian kiri yaitu sebagai reaktan itu makin lama makin berkurang ya, sedangkan yang produk itu akan makin lama makin bertambah. Nah, makanya kalau ditanyanya itu lajunya yang bagian reaksi itu pasti minus. Tapi kalau bagian yang produk berarti nanti tandanya jadi plus gitu ya. Ini hanya simbol itu yang berkurang atau yang bertambah yang mana. Nah, dari sini kita tinggal masukkan rumusnya yaitu konsentrasi. Yang dibutuhkan adalah konsentrasi. Kalau begitu kita akan mencari konsentrasinya. Rumusnya konsentrasi itu rumusnya adalah di sini kita cari molar ya. Molarnya si Zn itu rumus konsentrasi mol dibagi dengan volume. Nah, molnya ini Zn-nya yang bereaksi ya, tetap ya. Molnya itu 0,1. Volumenya diketahui dari soal yaitu di sini 200 ml ya. Nah, berarti kita masukkan 200 ml atau 0,2 liter ya. Ini 0,1 mol. Nah, sehingga hasilnya yaitu 0,5 molar.
delta Zn berarti ada perubahan konsentrasi. Dari konsentrasinya 0 ya, maksudnya belum ada konsentrasi, maksudnya pada saat awal kan Zn-nya sama HCl kan terpisah ya. Jadi masih belum HCl-nya udah ada konsentrasi ya, 2 molar, tapi kan di sini ditanya adalah sengnya, pengurangan seng ya. Sengnya belum ada konsentrasi mula-mula. Nah, tapi setelah dicelupkan ke dalam HCl akan terbentuk konsentrasinya, yaitu 0,5 molar. Jadi rumusnya berarti delta Zn sebenarnya adalah konsentrasi yang akhir dikurangi dengan konsentrasi yang awal. Tapi konsentrasi awalnya kan 0 ya. Jadi kita tinggal masukkan nilainya sama aja. 0,5 dikurangi 0 kan tetap 0,5. Dibagi waktunya. Waktunya itu 2 menit ya. Setelah 2 menit tersisa 1,5 gram. Berarti prosesnya itu selama 2 menit. 2 menit itu kita buat menjadi second berarti 120. Jadi hasilnya yaitu minus 4,2 dikalikan dengan 10 pangkat min 3. Ingat ya, ini molar satuannya, ini second ya. Satuannya menjadi molar per second. Nah, tanda minus ini bukan berarti nilainya, ini hanya menunjukkan bahwa dia mengalami pengurangan. Jadi besarnya sebenarnya kecepatannya adalah 4,2 kali 10 pangkat min 3.